Amin. Jemaat yang tercinta, besok jangan lupa untuk ibadah. Sekarang ini live-nya hari Sabtu. Besok ibadahnya seperti biasa atau seperti luar biasanya di gms.church/streaming. Saya akan berkhotbah dengan judul berkat atau kutuk pada silsilah keluarga untuk membantu Anda melihat bahwa pilihan kita hari ini menentukan apa yang akan dialami oleh keturunan kita. Bahkan loh ya, kita bisa mempengaruhi orang tua kita sekalipun kita di bawah dalam pohon keluarga, kita datang setelah mereka, tapi hari ini, hidup kita bisa menjadi pengaruh ke atas dan bawah. Jangan lupa untuk ibadah. Hari ini saya membawa satu pesan yang saya beri judul vaksin iri hati. Kita buka bersama-sama di Yakobus pasal yang ketiga ayat 14-16, ambil catatan. Ini penting sekali karena yang namanya iri hati itu adalah dosa kedua yang masuk di dunia. Adam dan Hawa itu dosanya apa? Mereka itu melanggar firman Allah dengan mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang. Jadi dosa pertama itu dosa mengingini atau dosa mencuri. Makanya sampai sekarang manusia suka mencuri kemuliaan Allah. Manusia suka sekali dengan barang yang bukan miliknya, istri yang bukan punyanya, atau apapun juga yang hak milik orang lain. Manusia selalu mengingini dan berniat mencuri. Karena itu kita nggak boleh jauh dari Yesus, supaya kita jangan sampai kembali ke dosa mula-mula. Kita ditebus oleh darah yang berharga, supaya kita punya hidup tidak lagi mengikuti silsilah Adam, tapi silsilah Kristus. Dosa kedua yang masuk ke dalam bumi adalah iri hati dan ujungnya membunuh. Kain bunuh Habil. Jadi jangan pernah anggap remeh yang namanya cemburu atau iri hati itu. Vaksin iri hati kita buka Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Saya bacakan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Dan bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jikalau hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nggak usah dibuka di Amsal 14 ayat 30 bunyinya begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya ulang. Ada dua Amsal yang berbeda. Menunjuk kepada kondisi hati yang tidak sama. Tapi mirip sekali meremah. Hati yang gembira itu adalah obat. Jadi orang yang happy itu biasanya akan sehat. Paling tidak kalau bukan fisiknya, jiwanya akan sehat walafiat. Akan punya kehidupan rohani yang sangat healthy. Tapi cepat lambat, orang seperti ini bukan hanya awet muda, dia dapat kekuatan ekstra dari Tuhan. Karena bahagia membuat kita tahan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hari ini dunia medis aja mengakui banyak sekali penyakit akibat psikis. Orang kalau stres terus itu nggak baik loh, bisa jatuh sakit. Dan salah satu penyakit yang tentunya seringkali kena adalah kering tulang. Akan lebih cepat keropos hidup dan badan. Tapi iri hati sama sekali tidak lebih jinak dari semangat yang patah. Karena di Amsal yang saya sebutkan tadi, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Tapi kalau sudah ada iri hati dalam jiwa, busuklah tulang. Dengan kata lain, kalau ada iri hati seiota atau setetes saja dalam hatimu, jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu tidak akan bahagia. Di tahun yang baru, kita kan mau damai sejahtera. Bukankah Tuhan mengucapkan sebuah firman, rancanganku rancangan damai untukmu. Damai sejahtera itu memberimu masa depan penuh pengharapan. Itu impossible, tidak akan tercapai di mana ada iri hati.
Itulah sebabnya kita harus divaksin terlebih dulu. Banyak orang menunggu vaksin corona. Saya ngerti sih, kita berdoa semoga cepat keluar. Tapi itu hanya membuat kita tidak terjangkit penyakit tertentu atau kita bisa hidup lebih lama, misalnya. Tapi kualitas hidup tidak tergantung dengan vaksinasi yang sifatnya obat-obatan. Tetapi tergantung dengan kerohanian. Karena itu iri hati juga harus divaksinasi. Buat apa hidup lama tapi nggak tenang? Buat apa hidupnya sampai masa tua tapi busuklah tulang? Karena kualitas ketenangan terletak pada hati yang bebas iri. Kalau Anda mau happy, tidak boleh iri hati. Kalau mau damai sejahtera, nggak boleh iri sama siapa-siapa. Kalau kita mau punya masa depan yang penuh pengharapan, jangan simpan kebusukan. Itu makanya hari ini, sebelum memasuki tahun yang baru, saya harus vaksin Anda dulu dengan vaksinasi rohani. Yang sama pentingnya dengan vaksinasi jasmani obat-obatan yang ditunggu oleh dunia. Karena ini lebih menentukan kebahagiaan di dalam. Bukan hanya hidup lama, tapi hidup yang betul-betul bermakna. Ayat 14 kita baca lalu saya jelaskan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 14 tadi dimulai dengan kalimat, jika kamu menaruh perasaan iri hati. Garis bawah itu perasaan iri hati. Kalau kita masih bisa iri sama siapapun, tentang apapun, berarti masih ada fokus hidup kita yang salah. Kata perasaan iri hati, jika kamu menaruh perasaan itu, pratanda bahwa fokus hidupmu ada yang melenceng dari Tuhan. Iri hati itu sebenarnya adalah manifestasi yang bagus. Membuat kita harus introspeksi. Karena berarti di dalam diri kita mengingini sesuatu yang salah. Makanya jiwa kita nggak damai sejahtera. Di mana ada iri, nggak ada ketenangan. Busuklah tulang. Jadi iri hati itu baik sebenarnya, seperti pain atau rasa sakit. Tubuh kita seolah-olah hendak memberitahu kita sesuatu. There is something wrong with you. Kalau kepala kita sakit tiap hari dan itu konsisten selama 1 bulan, harus lihat dokter. Cepat-cepat untuk diperiksa. Berarti ada sesuatu yang salah. Rasa sakit itu diciptakan Tuhan dalam tubuh kita untuk menjadi alarm. Demikian pula perasaan iri hati bagi orang percaya yang sudah mengerti firman Tuhan harus menjadi sebuah peringatan. Kalau kita bisa iri sama siapapun tentang apapun, pratanda there is something wrong, ada sebuah fokus yang salah dan melenceng dari Tuhan dalam hidupmu. Karena orang yang bebas sungguh-sungguh, yang fokusnya hanya Kristus dan perkara-perkara yang benar dalam hidupnya, orang itu nggak akan pernah iri sama siapa-siapa, dia akan kebal iri hati. Jadi jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri. Berarti kamu sedang sakit rohani. Tapi kalau iri hati itu dibiarkan, nah baru jadi penyakit beneran. Kalau iri hati di level pertama itu baru peringatan, membuat kita harus segera mengucapkan kalimat pemazmur ini, ujilah aku, selidikilah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang bengkok, tuntunlah aku di jalan yang lurus pada kekekalan itu. Tapi kalau kita biarkan sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi kita berbuat sesuatu, 1 bulan, 2 bulan, lama-lama kita jadi orang yang suka iri atau irian, setahun, 2 tahun, jadi orang kepahitan, wah itu kronis. Itu pun tidak terlambat loh, jikalau hari ini Anda mendengar firman dan bertobat, Tuhan bisa menebus Anda dari kesalahan yang sudah berabad-abad. Tuhan bisa menggantikan hatimu yang keras itu dengan hati yang baru. Yang pasti hari ini kita harus transplant hati yang baru dari Kristus. Kita harus ganti hati yang lama sebelum masuk ke tahun yang baru ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, iri hati itu nggak mungkin tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang iri berarti dia masih mencintai dirinya. Dia nggak bisa bahagia buat orang lain kok. Dia bisa iri orang itu punya sesuatu yang dia nggak miliki. Atau dia bisa ingini hak milik orang lain. Berarti dia terlalu mencintai dirinya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri,
Anehnya, orang yang mementingkan diri sendirinya nggak pernah puas dengan dirinya. Ini loh lubang setan, ini loh sumurnya iblis. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Bukannya justru kita menyangkal diri mengikut Kristus itu bahagia. Oh jangan, nggak mau ikut Tuhan nggak enak. Disuruh pikul salib tiap hari, menyangkal diri dan ikut Yesus. Salah, malah justru puas batinnya. Lihat ya, seorang ibu ketika punya anak, dia bahagia padahal dia harus ngalah setelah punya anak, belum lagi sakit bersalin. Setelah punya anak, timetable atau schedule waktunya berubah, komitmennya bertambah. Apa-apa anak dulu, mau makan, potongin dulu sayur dan daging untuk anaknya. Baru dia makan padahal sama-sama laparnya. Tapi aneh ya, ibu yang punya anak, kelihatan sekali puas batinnya. Tapi orang yang tidak punya keturunan, bisa menginginkan punya putra dan putri atau momongan. Padahal sebenarnya, kalau nggak punya keturunan, kita bisa hidup bagi diri sendiri, bukan? Kenapa mau punya anak? Aneh ya, Tuhan taruh di dalam ciptaannya sebuah sifat yang nggak bisa dihapuskan. Bahwa dengan melayani, kita bahagia. Dengan mendahulukan, kita dipuaskan. Terlebih berharga. It is more blessed, terlebih diberkati, memberi daripada menerima. Tapi orang yang mementingkan diri sendiri, nggak pernah puas diri. Biasanya orang yang mementingkan diri sendiri, tidak pernah puas dengan dirinya. Dia selalu merasa sesuatu yang kurang, dia selalu mengingini hak milik orang. Dan dia selalu penasaran dan kejar apa yang dia belum punya. Sedangkan apa yang sudah ada di tangannya, ada di hadapannya, dia enjoy hanya berapa menit saja atau berapa hari sementara. Cepat bosan orangnya. Aneh, orang yang semakin mementingkan dirinya, semakin menurun enjoyment atau kenikmatannya. Makanya iri hati itu tidak membuat happy. Iri hati itu membuat gelisah dan mengundang segala penyakit, saudara. Jikalau kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Jangan kamu memegahkan diri. Iri hati ada hubungannya dengan memegahkan diri. Sekali lagi, mementingkan diri dan memegahkan diri itu cousin, first cousin, atau sepupu dekat itu. Memegahkan diri, orang yang memegahkan diri, biasanya nggak percaya diri. Lucu ya? Kelihatannya dia pede sekali, sombong sekali, angkuh di luarnya, padahal rapuh di dalamnya. Kasian, orang yang iri hati itu hidup di dua dunia. Dia double personality, dia punya kepribadian ganda. Di luar dia akan coba buktikan sama orang lain. Coba lihat ya kalau dia dapat sesuatu. Dia akan banggakan ke seluruh jagat raya. Ke semua teman-temannya. Tapi sebentar aja, dia merasa kembali lagi seperti yatim piatu rohani. Dia seolah-olah kehilangan papa mama, seolah-olah kehilangan pegangannya. Orang yang suka memegahkan diri, itu kasihan sih, seperti anjing kejar ekornya. Orang gitu adalah orang yang paling gak pede, orang yang paling gak percaya diri di seluruh dunia. Jadi jangan Anda dan saya tertipu dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya, orang yang punya Kristus dan bisa bersyukur, mereka lah paling bahagia. Sedikit atau banyak yang mereka miliki, dengan hati yang begini, pasti akan ditambahkan oleh Tuhan. Jadi iri hati itu berhubungan dengan memegahkan diri. Orang iri itu tidak bisa diberkati. Karena waktu dia diberkati, dia jadi sombong hati. Makanya itu Tuhan tidak bisa berkati mereka. Karena ada lubang setan di dalam hatinya. Maka itu kalau tahun yang baru ini Anda mau berbahagia, sungguh-sungguh puas batinnya, harus divaksin hari ini dari iri. Lalu, bukan hanya janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Garis bawahi berdusta melawan kebenaran. Ternyata iri hati itu dusta. Gak pernah sangka ya, iri lah ya. Masa iri itu dusta? Tapi Alkitab mengatakan orang yang iri hati, dia berdusta melawan kebenaran. Kenapa? Karena akar daripada iri hati adalah fantasi yang tidak teruji. Andai aku punya mobil orang itu kan aku pasti puas batinnya. Andai aku bisa dapatkan yang tidak kumiliki hari ini pasti aku happy. Dia entertain atau memanjakan dusta setan di dalam jiwanya. Dia mengandai-andai berangan-angan apabila, jikalau dan apabila itu terlalu banyak di dalam batinnya.
Apabila aku memiliki itu, aku pasti bahagia. Jikalau semua keinginanku dipenuhi, kan pasti aku happy. Fantasinya tidak teruji. Berdusta melawan kebenaran. Orang begini suka berkeliaran di black marketnya setan. Orang begini nggak pernah dapat berkat yang sungguh dan utuh dari Tuhan. Dia nggak suka dengan barang sah. Dia menghindari terang. Dia sukanya kusak-kusuk. Sukanya itu berada di bayang-bayang. Dan dia menikmati suatu angan-angan, imajinasi dan fantasi. Selalu cari-cari sesuatu yang baru yang dia nggak miliki. Dan selalu iri kalau orang lain diberkati. Enak aja dia begitu. Dia nggak bisa lihat hidupnya sendiri. Nggak bisa merasakan hidupnya sendiri. Nggak bisa menikmati kasih karunia-Nya sendiri. Orang seperti ini akan selalu penasaran. Belum mati sudah gentayangan. Dan dia sukanya keluyuran di black market atau pasar gelapnya setan. Selalu cari sesuatu yang dia belum punya. Rasanya kalau curian itu manis dirasa. Tapi sesuatu yang sah, bosan, berdusta melawan kebenaran. Orang yang iri hati, they are living in lies. Hidup dalam kebohongan. Dia bohongi jiwanya sendiri. Makanya di ayat yang berikutnya, ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ditekankan. Tetapi dari dunia. Karena iri hati itu selalu melihat dunia. Bukan melihat kepada Allah. Dan dia tidak mementingkan yang namanya berkat rohani dulu. Ya, arena permainannya selalu di berkat jasmani. Melulu itu. Punya lebih, menyombongkan hati. Kalau dia kurang, tidak punya sebanyak teman-temannya, atau tidak memiliki apa yang temannya miliki, dia akan merasa minder seketika. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia. Dari nafsu manusia. Lihat itu. Black marketnya setan. Yang di otak-atik dirangsang itu adalah nafsu manusia, dosa mula-mula. Jangan lupa loh, iri hati itu dosa purbakala, dosa nomor 2 yang masuk ke dunia. Dan ujungnya membunuh. Kalau Adam makan dari buah terlarang, karena dia mengingini dan mencuri, berakhir terusir dari Taman Eden. Iri berakhir murder atau pembunuhan. Dari setan-setan, saya ulang lagi, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Berkeliaran di black marketnya Lucifer. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, Anda tidak mau ini di tahun yang akan datang, di tahun baru, di masa depanmu. Di mana ada iri hati, baik itu dalam keluargamu, atau dalam pekerjaanmu, atau dalam ministry pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam gereja Tuhan. Karena gereja kan diisi dengan manusia, orang-orang berdosa juga. Atau bisa-bisa sembunyi-sembunyi, berada dalam hatimu diam-diam secara pribadi. Pokoknya, sebab di mana ada iri hati, ini hukumnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini seperti hukum gravitasi, jangan dilawan. Kalau kita lompat dari tingkat 10 pasti jatuh dan mati, minimal luka parah. Jangan dilawan hukum jasmani. Hukum rohani juga ada. Di mana ada iri, di situ ada kekacauan, chaos, dan segala macam perbuatan jahat. Kalau Anda mau mengisi tahun baru Anda dengan yang namanya lawan katanya kekacauan adalah ketenangan. Kalau Anda mau mengisi tahun yang baru ini dengan lawan kata segala macam perbuatan jahat, yaitu kebajikan dan kemurahan, dan divaksin ya sebelum Happy New Year, hatinya harus kebal iri. Buang dosa ini jauh-jauh. Jangan jamah. Ini termasuk buah terlarang yang jangan dimakan. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita mau melihat kebajikan dan kemurahan, hati yang tenang, yang Amsal tadi katakan, menyegarkan tubuh. Badan pun jadi fresh, pikiran juga.
Tuhan bisa pakai. Tuhan tuh suka memakai yang segar, Tuhan tuh nggak pakai mayat. Tuhan tuh suka yang hidup. Jadi hati yang tenang, yang konten, yang bisa rasa puas dan berkata, thank you Jesus, terima kasih. Yang bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Hati yang seperti itu menyegarkan tubuh. Hidupmu pun akan dipakai Kristus. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Jauhi itu. Siap untuk divaksin? Ada 2 catatlah. Inilah jarum suntik dari Roh Kudus untuk kita. 2 vaksinasi untuk iri hati, yaitu yang sebagai berikut. Yang satu, bersyukur atas apa yang kita miliki. Suntikan itu dalam hatimu. Terapkan, jangan hanya didengarkan. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Maka apa yang kita sudah punya akan ditambahkan kepada kita di tahun yang akan datang ini, seperti 5 roti 2 ikan menjadi makanan 5.000 orang. Sedikit itu bisa bertambah. Sedikit itu bisa ditambahkan. Kalau kita mengerti the art atau seni bersyukur atas apa saja yang kita miliki hari ini. Jadi jangan menoleh ke belakang dan berkata, aduh aku dulu punya lebih loh. Bahkan jangan iri dengan dirimu sendiri di masa lalu. Iri sama orang lain itu jahat. Iri sama diri sendiri juga sama loh. Iri sama dirimu di masa lalu. Dulu aku lebih kaya. Dulu pekerjaanku lebih sukses sebelum pandemi misalnya. Jangan iri, sebab Alkitab mengatakan orang yang berkata hari yang lalu lebih baik dari hari ini. Zaman dulu lebih indah dari zaman ini. Orang yang berkata begitu tanpa hikmat dia mengucapkannya. Orang berkata demikian tidak bijaksana dan tidak mengarah kemana-mana. Jangan iri sama orang lain, jangan iri sama dirimu sendiri. Jangan iri sama sukses masa lalumu. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang pada Kristus. Dan kelolalah apa yang ada padamu, sebab yang sedikit bisa bertambah. 5 roti 2 ikan aja loh, bisa memberi makan 5.000 orang. Jikalau kita mengerti seperti yang Yesus lakukan, menengadah ke langit, bersyukur pada Bapa untuk 7 makanan yang dikepung besar-besaran oleh ribuan orang yang tidak akan pernah dikenyangkan. Yesus bersyukur, kita juga harus melakukan yang sama. Sebab kalau kita syukuri apa yang kita sudah miliki, apa yang kita miliki bisa bertambah. Katakan amin. Itu vaksinasi. Suntikan. Ayo sama-sama. Pegang hatinya seperti ini. Katakan bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua, bersyukur kalau orang lain diberkati. Itu dia. Inilah vaksinasinya. Sebab waktu kita bersyukur kalau orang lain diberkati, meskipun susah, sebenarnya kita sedang merayakan kemurahan Tuhan atau kasih karunia. Kita seperti mengakui bahwa Tuhan itu punya kasih karunia tidak habis-habisnya. Jadi kalau saya lihat orang lain diberkati, tetangga saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, saya tidak perlu iri karena Tuhan punya banyak. Kalau saya berkata, kok enak? Tuhan akan berkata, kamu tuduh aku miskin ya? Kamu tuduh aku pelit ya? Lebih parah lagi, kau menuduh aku kikir. Jangan membuat Tuhan tersinggung. Iri hati itu mengecilkan Tuhan, bukan mengecilkan orang lain, apalagi bukan mengecilkan dirimu. Yang sedang kau kecilkan, yang sedang kau remehkan dan aku remehkan adalah Tuhan sendiri. Yang tak berkesudahan kasih karunia dan kasih setianya. Dia yang bisa ciptakan sidik jari berbeda. Berkat orang gak ada yang sama. Anak kembar pun 2 insan yang berbeda. Tuhan gak perlu mencetak grosiran apa yang Tuhan kasih ke tetanggamu. Nggak perlu itu jadi lelesan diberikan kepada Anda atau berkat Anda kasih ke orang. Tuhan bisa ciptakan yang baru. Jadi kalau kita itu bersyukur kalau orang lain diberkati, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu maha murah hati. He is generous. Dan bahwa resources atau sumber dayanya itu tidak berkesudahan, tanpa limit, tanpa batas. Itu membuat Tuhan jadi tersanjung dengan attitude sikap hatimu. Makanya orang yang bisa bersyukur kalau orang lain diberkati, seringkali terjadi transfer roh. Saya nggak ngeroh orangnya. Saya mendarat kalau soal firman. Tapi izinkan saya pakai kalimat yang asing buat beberapa orang. Terjadi spiritual transfer. Kalau contohnya ini, ada orang di sebelah saya diberkati Tuhan, saya senang sekali. Tuhan bisa terharu dan berkata sama malaikatnya, kalau gitu, buy one get one free kek. Mungkin Tuhan berkata begitu sama malaikat. Tuhan mungkin bilang sama dia, kamu jangan kasih dia ya. Orang sebelahnya itu juga
turut cheerful atau turut menyoraki kemenangan orang ini, pastikan orang itu juga dapat kemenangannya loh ya. Dunia aja mengerti beli satu, dapat tambah satu maksudnya. Tuhan tuh bisa begitu. Transfer roh terjadi kalau saya happy buat orang lain yang sedang dipakai, sedang mujur, sedang diberkati, dipromosi. Atau orang lain dipromosi, saya bahagia untuk dia. Akan terjadi transfer roh. Tanpa saya sadari, supaya kalau saya bahagia buat orang lain itu tulus, bukan memanipulasi. If I'm happy for you, biarkan alasannya adalah semata-mata kasih, saya bahagia untuk Anda, titik, nggak ada koma. Tapi dari sisi Tuhan itu selalu koma, dan dia berkata, oh yang begini tidak kuabaikan, yang seperti ini tidak luput dari perhatianku. Kok bisa orang ini seperti aku ya? Karena begitu besar kasih dia mengaruniakan, kok bisa orang ini tidak dapat dan mengecap berkatnya sendiri. Ini bukan berkat orangnya, bukan berkat orang ini, tapi dia bisa happy untuk tetangganya. Tuhan berkata, orang ini kok kayak saya ya? Aku mau berkati dia Ayo malaikat, orang yang sebelahnya itu sudah diberkati, dia happy. Berkati dia, kirimkan ini. Tangga Yakub pun ramai turun malaikat Tuhan dari sorga. Naik dan turun ke tahta Bapa. Tahu nggak? Wifi-nya kenceng buat orang yang suka melihat orang lain diberkati. Wifi sorga itu nggak ada halangan. Tidak lemot, tidak buffering. Tuhan itu jalan tol dalam hidupnya. Saya ingin sekali untuk mengajarkan kepada seluruh jemaat dan keluarga Saat Teduh yang tercinta, untuk di tahun yang akan datang, punya hati yang lebih besar. Always be the bigger person. Selalu menjadi insan, pribadi yang lebih besar daripada orang-orang di sekelilingnya. Jangan sia-siakan ikut Saat Teduh tiap Rabu Sabtu, kalau hatimu tidak mengalami ekspansi. Karena tujuan dari Saat Teduh bukanlah berkat jasmani, tapi berkat rohani. Hati Anda berubah, hati saya berubah. Buat komitmen ya, injeksi ini. Coba sekarang jarum itu masukkan dalam hati jarum firman. Mulai hari ini aku komitmen sesusah apapun juga untuk bersyukur kalau orang lain diberkati. Termasuk mereka yang tidak kusukai. Bukankah Alkitab mengatakan berkati mereka yang mengutuk kamu? Itu lebih mudah daripada kita memberkati orang lain. Sementara kita sendiri merasa dibandingkan dengan orang-orang yang sedang mengalami berkat ini, kita merasa kita ini dikutuki. Andai kata saya hari ini dikutuki, Tuhan tidak pernah mengutuki kita. Tapi andai kata saya merasa dikutuki hari ini, saya tetap harus bisa happy untuk orang yang diberkati. Siapa tahu Tuhan terharu dan menebus aku dari kutukku. Jadilah orang yang lebih besar. Tuhan pasti akan terharu. Ini bukan manipulasi. Inilah dampak tulus hati di hati Kristus hari ini. 2 injeksi ini selesai dengan ini. 2 vaksinasi untuk iri hati. 1, bersuka atas apa yang kita miliki. 2, bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang 2, bersyukur kalau orang lain diberkati. Lakukan ini, maka hatimu akan tenang. Segarlah tubuhmu di tahun yang baru. Dan tidak akan busuk tulangmu. Sebab Tuhan akan meremajakan apapun yang Anda kerjakan menjadi baru. Thank you, Jesus.